Itu. Astagfirullahaladzim. Punten. Ini. Ih. Kayak nenek-nenek. Allahu Akbar. Sumpah. Siapa dia? Ini. Punten. Punten, Mbah. Nyumanya. Aduh, tua banget. Ini orang atau bukan? Tapi dari pakaiannya kayak orang biasa. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ini nih asik nih ya. Belum opening. Opening belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya siang dan malam, sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap pikir jalan menghibur kalian semua yang dimanapun kalian berada semua. Tetap happy ya. Mudah-mudahan selalu happy, selalu semangat, dan kalian semakin makmur, jebar-jebur. Amin. Dan seperti biasa, kita untuk melanjutkan perjalanan yang namanya perjalanan tadabur alam. Tadabur diri melalui alam. Dikir jalan terus. Mudah-mudahan paham dengan maksud kami, maksud bahasa perumpamaan, konten perumpamaan, sehingga membentuk kita lebih mendewasa, lebih makmur, lebih adem ayem, dan semakin disayangi banyak orang. Nah, maksudnya seperti ini. Nanti kita mendatangi sebuah pegunungan di sana itu, di seberang lautan, di sana yang menyimpan cerita yang samar-samar, yang teka-teki, yang tentunya membentuk kita menjadi lebih adem ayem. Karena ada ilmunya katanya. Dalam goa itu ada ilmu kekayaan. Wih, Ilmu sugih ya. oke ya. Mudah-mudahan kita bisa menangkap ilmu sugih itu di sana. Yuk. Yuk, aku juga bisa oke. Tabir gelap yang dulu hinggap, lambat laun mulai terungkap. Tabir gelap ya, jadi ada tabir gelap yang dahulu hinggap dalam diri kita, lambat laun mulai terungkap. Yuk kita ungkap, buka tabir-tabir, latif-latif yang terkunci dalam diri kita, yang selama ini diiya-iyakan menurut kita inilah yang betul. Kita menggali lagi sebuah pengalaman, menggali lagi sebuah wawasan, sehingga tembus ke dimensi Tuhan. Dimensi Tuhan itu kesadaran kita maksudnya. Makanya kita dinamakan perjalanan dikir jalan terus. Dikir itu ingat itu eling itu sadar. Mudah-mudahan membuat kita semakin sadar, semakin pintar, semakin bijaksana, tidak ada kebencian kepada siapapun. Untuk membentuk kita menjadi waskito. Tahu waskito enggak? Ada, yuk sambil jalan aja. Jadi dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Kita menuju ke goa tuh di ujung sana, di pucuk gunung itu, yang ceritanya banyak yang janggal, yang samar-samar ya. Jadi makanya kita buka tabirnya pelan-pelan, tapi dengan keterangan batin tentunya. Kalau kita dalam algoritma gembrungsung, ya tidak akan bisa menangkap, ya, tidak satu dimensi, satu frekuensi. Maka turunkan batinnya untuk lebih tenang, untuk menggali sebuah wawasan yang samar-samar. Yuk, ini perhatikan jalannya seperti ini.
eh, belum ada lalu lalang manusia. Buktinya bahwa seperti ini masih keadaannya masih porak-poranda. Tenang saja. Justru di balik alas inilah ada tabir yang terbuka pelan-pelan. Kita membuka akses untuk kemakmuran banyak orang. Bukan cuma kita, tapi semuanya terbuka. Jadi yang dimaksud makmur, adem ayem bukan semata-mata tentang harta, tapi kebahagiaan hidup yang dimaksud, ya. Jadi di dalam goa sanalah ada petunjuk. Kita buka tabir-tabirnya yang selama ini diartikan secara kaku. Kita mengartikan dengan lembut, lentur, sehingga bisa menembus di dimensi yang tanpa batas. Nah gitu ya, luar biasa. Mana ini jalurnya ini ya. Tapi disinilah cerita-cerita yang dimaksud. Orang-orang yang mengatakan cerita-cerita tadi tentang sesuatu yang janggal menurut saya, tidak ada salahnya kita untuk nekat masuk untuk menjebol ke gerbang gaibnya. Langsung ada yang kaku gembrungsung di dalam gerbang gaib. Tenang aja, kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, lenturkan batinnya, selaraskan dengan semesta ini, ya. Kalau kita bisa bersahabat dengan alam, nanti kita akan dipermudah segala sesuatunya. Makanya lentur, fleksibel, lunak, supaya tidak gagal paham. Melihat konten gagal paham lagi, ya. Ini hanya konten, ya konten, bener, film. Yuk, assalamualaikum. Punten. Kita bisa lihat dari segala sudutnya, ada sebuah bebatuan yang unik yang diciptakan Tuhan. Ini membentuk sebuah lorong yang dinamakan gua, ya. Tentu Tuhan menciptakan ini tidak sia-sia, ada maksud dan tujuannya. Cuman kita yang terhalang oleh hijab sehingga mengatakan biasa-biasa saja, ya. Seperti itu, makanya kita untuk berpikir dan mencerna dari segala pituturnya melalui ciptaannya, melalui karya-karyanya ini. Nah, semua makhluknya Allah bertasbih, termasuk bebatuan, tumbuh-tumbuhan, ada juga lainnya, semuanya lah, ada udara, semuanya bertasbih. Makanya kita tuh harus lentur, menyatukan frekuensinya, ya. Jadi nanti kejebak lagi. Tenang yuk. Karena selalu ada pesan cintanya, itu loh. Pesan cinta apa sih, Kang? Jadi dalam apa-apa yang kita alami selalu ada pesan cinta, surat cinta buat kita. Pertanda bahwa Tuhan itu mencintai kita. Tapi selama ini yang kita tafsirkan dibentuk azab, siksa. Bukan itu. Tuhan sedang mengelingkan kita melalui bahasanya. Contohnya kepaduk. Contoh ini. Nah, itu contoh. Itu bukan azab, tapi pengeling-eling, ya, pesan cinta supaya apa? Hati-hati, misalnya itu. Makanya lentur. Ya iya kan, Tuhan Maha Welas Asih, pengasih, penyayang. Justru kita dielingkan supaya lebih baik lagi. Tuh, yuk. Assalamualaikum. Terus gini, bagaimanakah reaksi batinmu ketika melihat suasana seperti ini? Suasana yang indah, yang penuh dengan pesona alam yang luar biasa. Nih. Nah itu dia. Inilah sebuah mahakarya Tuhan. Apakah kita bisa berkarya? Tuh, kalau sudah Tuhan menunggal dengan kita pun sudah diberkahi, dikaruniai sesuatu untuk bisa berkarya. Nah itu. Makanya hadirkan kesadarannya. Jangan diri solo terus, ya.
Jangan diri sendiri terus mengeluh terus. Gini, kalau kita satu frekuensi dengan Tuhan, segala sesuatu akan mudah. Kun, fayakun, tidak ada yang sulit. Tapi kita sendiri yang membatasinya dengan apa? Dengan prasangka yang mempersulit diri. Sulit, angel. Mulai sekarang, yuk kita membangun ketentraman dari dalam diri kita. Membangun rasa adem ayem tentrem dari kita sendiri. Hah? Apaan? Oh. Ini? Oh iya bener. Astagfirullahaladzim. Ini orang. Oh, punten, Mbah. Ngapunten. Kira ini gak ada orang, maaf punten. Assalamualaikum. Maaf. Ini orang bener kan? Awas loh. Jangan kayak kemarin. Iya. Tar dulu. Mbah. Ngapunten. Mbak sudah menyambut kami, alhamdulillah. Gimana? Dapat kalau pangapunten, niki gini Mbak. Tepangaken Kulo Tarto saking Cilacap dan saya bersama Bang Yono dan Bang Mamat ini kami lagi dalam perjalanan tadabbur alam dan berzikir jalan. Mohon maaf nih Bang. Mbak. Hah? Di kamera ada nggak? Coba di kamera cek di kamera ada nggak? Ada? Mana? Di kamera Bang Yono masih ada Yon? Tapi sudah mau pudar ini. Aduh. Nggak apa-apa ya. Kita disambut oleh beliau pasti baik ya. Sambut itu hadir, beliau hadir ini untuk pengeling-eling kita. Pesan cintanya apa? Supaya kita hadir penuh saat ini sekarang. Hadir apanya? Kesadarannya hadir penuh. Supaya betul-betul nyambung. Kalau nggak hadir, kalau nggak sadar nggak nyambung. Diajak ngobrol nggak nyambung-nyambung. Gitu maksudnya ya. Supaya sadar. Diajak ngobrol ini jawabnya apa? Oh. Ya kayak si Anu. Ya. Nih. Ini di sini tuh ada ruang sempit nih. Mungkin ruang sempit inilah sebagai pitutur dari Tuhan. Bahasa lembutnya apa? Ya, bahasa lembutnya apa? Sempit melampaui ruang sempit ini supaya kita eling, harus legowo. Eling jangan sempit pikirannya. Dikit-dikit musyrik tanpa berpikir. Nah, itu berpikirlah lebih cerdas, lebih tenang kepada Sang Maha Kuasa segala-galanya. Tenang saja, fleksibel. Nanti ketemu juga. Nah, tuh, yuk. Ini. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun. Nih. Wow. Ini di sini anginnya gede nih. Ada sepoi-sepoi angin. Nih, seger banget nih. Wah. Ada rasa duriannya ini ya. Alhamdulillah. Ternyata setelah kita masuk lebih dalam, di sini ada angin segar, angin sejuk. Ini sebuah istilah perumpamaan dari Tuhan juga. Ketika kita mau mengenali diri sendiri, masuk ke dalam diri ini, kesadaran ini, akan merasakan nikmatnya, adabnya, sejuknya, ketemu tulnya. Sehingga tidak pernah atau mengabaikan notifikasi dari luar yang rungsing. Notifikasi apa? Ya contohnya ya berita buruk ataupun berita-berita apa, abaikan saja. Iya, negatif semuanya di-skip aja, khusus untuk notifikasi dari dalam. Akan lebih tenang, lebih tentrem, lebih ayem gitu, ya. Tapi kayak itu. Astagfirullahaladzim. Punten. Ini. Ih. Kayak nenek-nenek. Allahu Akbar. Sumpah. Ini. Punten, Mbah. Nyumanya. Aduh, banget. Ini orang atau bukan? Tapi dari pakaiannya kayak orang biasa.
Maaf, Mbak. Ngapunten. Sebentar, Mbak, saya bicara, Mbak. Ya makanya itu nenek-nenek itu. Tenang dulu. Kita jangan langsung reaktif. Jangan reaktif, jangan langsung menganggap dia apa. Tenang, kita respon yang baik. Ya, lunak dulu, lunak. Ya, belajar lunak. Yuk. Yuk. Mbak. Aduh. Tadi dulu. Mbak. Punten. Wah. Cepet banget. Terbang. Melayang ke saya tadi melayang. Kayak melayang ke sana tuh. Wah. Berarti bukan orang. Ke sana itu, lorong itu tuh, di tengah-tengah ini nih. Ya benar-benar melihat terbang. Sayangnya gagal kamera ya. Punten. Jadi di lorong itu kayak seolah kayak tadi loop ke sana, terbang ke sana. Nggak apa-apa ya. Ini semua baik buat kita. Baik, terbang itu untuk apa? Mengangkat derajat kita. Ketika kita selaras, derajat kita akan dinaikkan. Tuh, makanya selalu berpikiran yang positif. Arahkan pikiran kita yang ke positif, jangan langsung ngegas, geber-geber. Nanti cepat panas. Itu ya kayak knalpot bobokan. Ya iya. Digeber-geber cepat panas nanti rusak. Cepat sakit. Assalamualaikum. Apa Sucin? Punten. Kemar tadi ya? Apakah dia nempel di sana gitu? Tinggal di dalam gua ana mungkin tuh. Ada kamar-kamar di sana mungkin. Kita bisa lihat dulu dari segala sudutnya nih. Sebuah mahakarya semesta, mahakarya Tuhan dengan demikian adanya nih. Diputer dari kiri ke kanan dan sebagainya. Lihatlah indah sekali. Jadi ketika kita mengarahkan sesuatu yang baik ini, pikiran kita pasti akan baik. Tetapi ketika kita terjebak pada sesuatu yang jelek, mengarahkan yang buruk, akan terjebak lagi, kesasar lagi, tersesat lagi. Makanya untuk kembali. Sadar, kembali ke jalannya, gitu maksudnya. Ya, kamu dengar gak? Kayak orang gerenyem. Di area sini. Nih. Tadi dulu. Kayak orang kayak bicara gerenyem gitu loh. Gerenyemnya kayak apa ya? Kayak marah-marah atau apa gitu. Tadi dulu. Apakah di sini? Punten. Lebih tenang lagi yuk. Tenang lagi. Bisa jadi memang betul ini sebuah petunjuk nih. Tadi dulu. Ada orang ngobrol tapi itu suara orang atau suara apa? Atau kayak binatang apa gitu loh. Ini dalam gua di sini. Apakah ada orangnya? Punten. Assalamualaikum. Mbah. Kosong. Tapi ada suaranya nih, kayak orang ngobrol nih. Ya makanya itu. Siapa itu? Punten. Apa itu? Tuh. Coba lihat. Tuh. Ya kan? Itu yang ngobrol ini ya. Iya. Tadi dulu. Kita lewat mana nih? Apakah lewat sini bisa nggak jalannya? Tadi dulu cari akses dulu. Aduh, lewat. Cek dulu apa bisa lewat sini nggak? Tuh. Mbah. Assalamualaikum. Tapi anehnya cuek-cuek saja loh tuh. Sebentar dulu. Apakah ada akses yang mudah selain ini? Gak bisa nih. Lewat sini aja muter yuk, cari aja yuk. Cari aksesnya nih. Gak ada cara yang mudah. Sebentar dulu ya. Tuh kan. Semuanya sulit. Oke. Kita yakin pasti bisa, optimis. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ternyata yang membatasi itu perasaan kita. Yang mempersulit diri. Nah, yuk.
Kita sendiri yang membuat konsep susah. Tadi di mana? Hilang. Mbah? Hilang lagi kan? Assalamualaikum. Astagfirullah. Mbah? Ngapunten, Mbah. Maaf bila kami mengganggu panjenengan, punten. Hah? Berdua. Duaan ini. Mbah? Ngapunten. Tepangaken kula tarto, Mbah. Nggih maaf bila ganggu panjenengan. Iya, saya bersama Bang Mamat dan Bang Yono ini. Iya. Nggih, Mbah, maaf nggih. Jadi gini. Saya di situ lagi dalam perjalanan tadabbur alam, perjalanan dzikir jalan. Alhamdulillah kepanggih kali panjenengan bertemu jenengan di sini. Iya, Mbah. Gini. Kan kami tidak tahu seluk-beluknya gua ini sebelumnya. Jadi kami mohon maaf bila tadi ada orang di sini. Karena sebelumnya kami tidak mengecek dulu. Iya. Ini bawa kamera, Mbah. Kamera maksudnya untuk mengambil gambar. Mohon izin ambil gambar jenengan menawi dikersoaken nggih. Nggih. Maaf. Mbah di sini lagi ngapain, Mbah? Oh, ini siapanya, Mbah? Oh, orang pengen digembleng. Ini orang mana, Mbah? Maaf. Jawa Barat. Baik. Kami sih tidak ingin mengganggu campur. Maaf nggih, Mbak nggih. Bu nggih. Maaf sekali ini hanya lagi ini saja, bukan maksudnya apa-apa, cuma pengen tahu saja. Saya pun pengen suka baru kali panjenengan, Mbah. Maksudnya gini. Kan di sini tuh banyak maksudnya yang janggal di dalam gua ini katanya nih. Tapi ada juga yang mengatakan ini justru malah baik di sini orang-orang tertentu maksudnya. Gini maksudnya kalau yang baik itu katanya bisa membuka kekayaan gitu maksudnya, Mbak. Iya, jadi hanya dengar-dengar orang. Kalau mentalnya belum bisa ini, lebih baik pulang. Baik. Ini teman-teman ya, kalau mental kita belum betul siap, belum siap, karena kata Mbah ini, kalau mentalnya masih nyaman dalam susah, nyaman dalam kegemblungsungan, mendingan pulang aja. Tidak akan bisa nyambung. Karena sudah terkunci pikirannya katanya. Baik, Mbah. Kalau begitu saya sih fleksibel. Justru saya kepengen yang suka beruh dan bisa kami salurkan lagi wawasan pengalaman ini untuk kebermanfaatan banyak orang, Mbah. Iya. Nggih. Nggih, Mbah. Siap. Nggih. Kula sarep dengeraken nggih. 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 Jadi maksudnya orang-orang yang mudah, Mbak, maksudnya. Orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, katanya seperti itu. Itu dan setelah di sini mendapatkan wejangan dari jenengan, ternyata ada juga yang semakin berkembang. Iya, Mbah, semakin kehidupannya berkembang. Apakah itu rezekinya dari gua ini, ataukah panjenengan yang nganterin ke rumah, atau bagaimana, Mbah? Maaf. Oke. Oke. Oh, berarti atas kesadaran masing-masing orang itu. Nggih, Mbah, siap nggih. Nggih. Jadi intinya cuman sebenarnya simpel nih, Mbah, cuman manusianya kadang-kadang nggih.
Nggih, insyaallah. Nggih. Ini luar biasa teman-teman ya. Kalau kita betul-betul mau mudeng, paham, ternyata orang-orang yang hidupnya adem ayem tentrem dan hidupnya kecukupan terus, rezekinya terus mengalir, ternyata mereka itu sudah mendapatkan wejangan oleh beliau dan paham betul ilmunya. Ilmu ternyata kekayaan ada ilmunya. Kaya ada ilmunya, kata beliau tadi. Kurang lebihnya ketika kita berselaras dengan alam semesta ini, ya, selaras pikirannya tidak pernah menggerutu, mengeluh, drisulo, dan tidak pernah ada batas dalam dirinya, kata beliau tadi. Batas artinya tidak membenci siapapun. Dan selama ini kita diportal, dikunci, diprogram untuk membenci si contoh tetangga, membenci mentang-mentang beda suku, beda agama, beda negara, ya, kita disetel untuk membenci. Nah, setelah kita membebaskan itu, tidak ada kebencian, terus melepaskan dendam kita, luka batin yang selama ini masih ada ataupun trauma, kita lepaskan totalitas. Kata beliau tadi, setelah itu Tuhan akan mengisi dengan keajaiban-keajaiban yang tak disangka-sangka, gitu maksudnya. Nggih, Mbah. Tapi orang Indonesia ini sudah terlanjur matang, mereka selalu berpikiran yang buruk, selalu dalam algoritma mengeluh, algoritma marah-marah, algoritma menggeber-geber emosi. Apakah itu bisa, Mbah, seperti itu, Mbah? Bisa kalau latihan. Kalau mau mengambil keputusan untuk melepaskan ini, bisa. Oh, baik. Baik, Mbah. Berarti ini teman-teman ya nih rahasia besar buat kalian yang mau pengen hidupnya lebih berkembang ya. Tinggalkan cara lamamu ya. Hancurkan cara lama yang selama ini menguasai kita. Jadi kita saat ini yang menguasai adalah kesadaran sejati. Diri kita yang totalitas tanpa batas, tanpa ada hambatan, dan kehidupan yang tersambung antara satu dengan yang lainnya, karena semuanya makhluknya Allah harus saling tersambung, terhubung. Nggih, Mbah. Mbah sendiri di sini memang tinggal di sini, Mbah, tiap hari, Mbah. Maaf nih, Mbah. Katanya nih harus memang ada obor rampainya gitu, Mbah, kalau ini. Maksudnya obor rampai seperti itu, maksudnya untuk syarat gitu, maksudnya. Heeh. Heeh. Oh, nggih, saya paham. Disinilah kadang-kadang orang nggak paham nih ya. Ini syarat, sarana, itu sebetulnya hanya untuk melatih si pasien, si ini, untuk melatih untuk mengeluarkan, mengalirkan. Bukan untuk dikonsumsi sendiri, Bang, ya. Jadi untuk mengalirkan, belajar mengalirkan. Ya kepada siapa saja, tidak harus kepada baik itu. Tidak harus kepada baik. Silakan belajar mengalirkan, jangan pelit-pelit. Kalau sudah kita ikhlas mengalirkan, kita pun akan dialiri. Gitu. Jangan selalu berprasangka akan habis, tapi berpositif thinking gitu nih, Bang, ya. Alhamdulillah ini meskipun sedikit, tapi ini ilmu kekayaan. Ketika kita ikhlas untuk mengalirkan, pasti kita dialiri. Itu segala airnya selalu bersih gitu, Mbah. Nggih, baik. Baik, Mbah. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa didengar oleh orang-orang yang membutuhkan dan bisa memahami ini, karena ini sangat mendalam. Karena jarang sekali yang bisa memahami ini, mungkin hanya beberapa persen, tapi insya Allah selalu ada yang bisa memahami ini sehingga kehidupannya akan lebih baik. Nggih, Mbah. Nggih. Kalau begitu kami mohon pamit. Lepat kula pangapunten, Mbah. Nggih, mugi-mugi panjenengan sing sehat saras. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Nggih, Mbah. Yuk. Gitu? Iya. Pulang aja. Baru ini, ya. Ilmu baru. Lewat sana. Oh, ya.
Awas hati-hati jatuh ini jurang ini ya. Waduh. Oh, nggak dikasih jimat ini ya. Jimatnya jimat ilmu. Jimat ilmu ini ya. Jimat ilmu tadi. Jimat ilmu lebih baik daripada segalanya. Ilmu pengeling-eling, tapi kalian terjebak dalam jimatnya. Ya iya, pengeling ilmunya, pemahamannya supaya kita sadar sejati, kita menjadi manusia seutuhnya, manusia sadar tidak menjadi apapun. Hati-hati. Aduh, kenapa? Kan udah bilang hati-hati. Ini pengeling-eling, pesan cinta dari Tuhan, ya. Jangan keduburan. Memang tinggi badan saya. Ya iya, jangan ketinggian angan-angan gitu maksudnya. Yuk. Berarti belum mudeng. Ya belum mudeng. Kalau begitu jedotin lagi aja nih Ya iya. pakai martil ini ya. Darah segini keruak separuh ini ya. Sampai sore kan? Nah, ini ya, ternyata ada ilmu kekayaan, ilmu kaya, ilmu sugih. Tapi kaya yang dimaksud bukan cuma kaya tentang uang, kaya tentang harta, tapi kaya segala-galanya ya. Jadi kehidupannya adem ayem tentrem, tetangga pada akur, dan keluarga juga guyup rukun semuanya. Inilah yang akan membentuk kita menjadi semakin berlimpah. Untuk itu, yuk mari kita hilangkan rasa kebencian kepada siapapun, jangan dibatasi ya, baik berbeda suku, berbeda agama, berbeda wilayah, berbeda kulit, berbeda apalagi segalanya beda, tetap bersatu karena semua makhluknya Allah tetaplah guyup rukun, sehingga akan selalu mengalir rezeki dari Tuhan tanpa batas. Mudah-mudahan kalian mudeng, kalian paham apa yang kalian maksud dengan perumpamaan ini, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Wow. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibat jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.